Hey guys, Assalamualaikum. Selamat tahun baru, maaf telat. Film ini jadi film pertama Insomnia di tahun 2022. Dan seperti biasa, nggak mimin sensor. Mudah-mudahan kalian terhibur dan mudah-mudahan nggak dolar kuning. Jadi kalau misalnya Yang Mulia Paduka YouTube ngasih iklan di film ini, tolong jangan di skip ya guys. Oh ya, kalau boleh curhat dikit, Mimin cuma mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah doain Mimin. Di film Sultan Green Book sebelumnya itu, Mimin lagi DBD sekaligus tipes. Nggak nyangka ada 1000 lebih orang doain, malah sampai DM ke Instagram pribadi Mimin. Maaf gak bisa balas semua, tapi pasti dibaca. Makasih, sekali lagi makasih. Semoga doa-doa kalian juga balik lagi ke kalian masing-masing. Buat yang tim kopi, silakan siapin kopi sama rokoknya. Buat yang tim teh, siapin teh sama cemilannya. Selamat menonton. Pada tahun 1370, terlihat pasukan Prancis berkumpul memantau pasukan Inggris yang sedang memenggal para tawanan perang. Ketika semua siap, salah satu kesatria Prancis bernama Jean de Courette langsung memimpin seluruh pasukan menyerang. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali dari medan perang, di kastil, Jean didatangi sahabat baiknya bernama Legris. Legris ini adalah orang kepercayaan salah satu anggota keluarga kerajaan Prancis yang bernama Pierre. Pierre mengutus Legris ke sana untuk menagih uang pajak, tapi sayangnya kondisi keuangan keluarga Jean sekarang sedang terpuruk akibat dilanda wabah penyakit yang menyebabkan gagal panen. Bahkan wabah itu juga sampai merenggut nyawa anak serta istri Jean. Sebagai sahabat baik, Legris mencoba mengerti kesulitan Jean. Ia lalu berjanji akan berusaha bicara pada Pierre agar memberikan Jean keringanan. 10 tahun berlalu, kini Jean sedang kembali menjalankan tugas sebagai kesatria dan memimpin pasukannya berperang melawan Inggris. Pasukan Jean berhasil memenangkan peperangan. Saat kembali ke Prancis, semua orang menyambut kepulangan mereka dengan penuh kegembiraan. Pesta perayaan pun diadakan hingga malam hari. Di tengah pesta, datanglah seorang bangsawan bernama Robert serta putrinya yang bernama Margaret. Robert lalu menjelaskan maksud kedatangannya ke sana, yaitu dia berniat menjodohkan putrinya dengan Jean. Bila mereka nanti menikah, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Robert bisa membantu keuangan keluarga Jean yang sedang terpuruk, sementara Robert sendiri juga akan diuntungkan karena status bangsawan keluarganya bisa tetap terjaga jika menikahkan Margaret dengan Jean yang sama-sama berasal dari keluarga bangsawan. Bahkan selain bangsawan, Jean juga adalah seorang kesatria perang. Jean pun menyetujui perjodohan tersebut. Dari pandangan pertama, dia memang sudah jatuh hati dengan wajah cantik Margaret. Tapi Jean memberi syarat, yaitu Robert harus mau memberikan beberapa tanah untuknya sebagai hadiah pernikahan. Setelah diskusi panjang, mereka berdua akhirnya sepakat. Dan pernikahan pun digelar. Amen. Namun ternyata selama ini Robert memiliki hutang pajak cukup besar pada pihak kerajaan. Pierre kemudian mengutus Legris pergi mengambil paksa beberapa tanah Robert untuk melunasi hutang-hutangnya. Termasuk tanah Robert yang dijadikan hadiah pernikahan Jean. Waktu mendengar kabar tersebut, Jean begitu marah. Ia tak menyangka sahabatnya sendiri tega mengambil tanah hadiah pernikahannya. Tapi di sisi lain, Jean juga tahu Legris hanya menjalankan perintah Pierre. Jean lalu mengajukan surat permohonan langsung pada Raja Prancis untuk menegur Pierre agar tak semena-mena dan agar tanahnya dikembalikan. Namun sayang, permohonannya ditolak. Dengan kecewa, Jean terpaksa pulang. Di tengah jalan, seorang utusan memberikan surat. Dalam surat itu dikabarkan bahwa
sang ayah telah meninggal dunia. Jen pun bergegas pergi ke rumah orang tuanya. Di sana sambil menahan kesedihan, ibunya memberitahu kalau Jen tak akan mewarisi gelar kapten milik sang ayah karena Pierre diam-diam justru malah memberikan gelar kehormatan itu pada Legris. Mendengar keputusan tersebut, Jen benar-benar marah. Ia lalu pergi menemui Pierre dan meluapkan emosinya. Jen merasa Pierre tak adil. Setelah memberikan tanah hadiah pernikahannya pada Legris, kini Pierre juga dengan semena-mena memberikan gelar warisan ayahnya pada orang lain. Padahal Jen sudah menunggu puluhan tahun untuk mewarisi gelar itu. Hubungan persahabatan Jen dan Legris pun pecah. Sambil emosi, Jen menyebut Legris sebagai penjilat. Mendengar protes dari kesatria yang selama ini selalu setia melayani Raja Prancis itu, Pierre justru malah mentertawakan Jen di hadapan para tamunya. Dengan kecewa, Jen pergi dari sana. 1 tahun berlalu, terlihat Jen dan Margaret sampai saat ini masih juga belum memiliki anak. Waktu sedang memeriksa kondisi kuda-kudanya, mendadak Margaret datang memberitahu kalau mereka diundang untuk menghadiri acara pesta perayaan kelahiran anak pertama salah satu temannya. Margaret berharap dengan hadir ke sana mereka bisa ikut ketularan punya anak. Awalnya Jen menolak. Ia yakin Legris pasti nanti juga ada di sana. Tapi karena ingin membuat Margaret senang, Jen memutuskan untuk melupakan perselisihannya dengan Legris. Esok hari di pesta, melihat mantan sahabatnya datang, Legris langsung menghampirinya. Mereka berdua pun berbaikan dan berjanji melupakan semua masalah mereka di masa lalu. Jen kemudian memperkenalkan istrinya. Melihat kecantikan Margaret, Legris diam-diam jatuh hati pada pandangan pertama. Bahkan sepanjang pesta, Legris terus-menerus memandangi Margaret dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, Jen dapat panggilan tugas untuk kembali ke medan perang melawan Inggris selama 3 bulan. Dengan berat hati, dia terpaksa meninggalkan keluarganya. Di medan perang, waktu para pasukan Jen sedang istirahat, tiba-tiba Inggris membuat serangan dadakan. Sementara itu, Margaret bersama temannya pergi membeli gaun ke toko baju untuk menyambut kepulangan sang suami dari medan perang nanti. Waktu asik memilih kain, mereka berdua melihat Legris sedang menonton pertunjukan kuda. Teman Margaret di situ memuji wajah tampan Legris, tapi Margaret sama sekali tak tertarik. Dari bawah sana, Legris yang tak sengaja melihat Margaret lagi-lagi terpesona dengan wajah cantiknya. 3 bulan kemudian, perang berakhir. Meski kalah perang, istri, ibu, pelayan, serta para warga tetap menyambut kepulangan Jen dengan hangat. Malamnya waktu sedang makan, Jen memberitahu kalau besok dia sudah harus pergi lagi. Dia disuruh pergi ke kota Paris selama seminggu untuk memberikan laporan kekalahan perang kemarin pada sang raja dan mengambil uang hadiah bayaran perangnya. Mendengar kabar barusan, Margaret melarang karena kondisi Jen sekarang sedang sakit. Jarak rumah mereka ke Paris juga sangat jauh, yaitu Jen harus menempuh perjalanan menggunakan kuda selama 3 hari penuh tanpa berhenti. Namun perintah tetaplah perintah. Jen juga butuh uang bayaran perangnya itu untuk menafkahi keluarga. Jen lalu berpesan pada ibunya agar selama dia pergi nanti, jangan pernah sekalipun meninggalkan Margaret sendirian di rumah tanpa ditemani pelayan. Besoknya sebelum ke Paris, Jen pergi terlebih dahulu menemui Pierre untuk melaporkan kekalahan perangnya kemarin. Mendengar laporan Jen, bukannya simpati karena banyak prajurit Prancis gugur, Pierre, Jack, serta seluruh orang di ruangan tersebut justru mentertawakan Jen. Jen yang tak terima pun memarahi semua orang di sana yang bisanya cuma duduk manis menikmati makanan sambil saling menjilat satu sama lain agar tetap bisa hidup enak tanpa pernah merasakan langsung bagaimana perihnya kondisi di medan perang. Mendengar itu, seketika semua terdiam. Jen lalu pergi melanjutkan perjalanan menuju Paris. 3 hari kemudian sampailah Jen di Paris. Setelah membuat laporan dan menerima bayaran sebanyak 300 koin emas, Jen harus kembali menempuh perjalanan berhari-hari lagi untuk sampai ke rumah. Sementara di rumah,
Ibu Jen memberitahu Margaret kalau dia bersama seluruh pelayan akan pergi selama beberapa hari karena ada urusan penting. Margaret bingung kenapa dia tak diajak dan kenapa dia tak ditinggalkan satu orang pelayan pun untuk menemaninya di rumah sesuai perintah Jen. Tapi tanpa memperdulikan ucapan Margaret, Ibu Jen langsung pergi begitu waja, meninggalkan Margaret sendirian di rumah. Keesokan harinya, ketika sedang menjahit, Margaret mendengar suara orang mengetuk pintu. Waktu diperiksa, ternyata orang itu adalah pengawal kerajaan. Dia minta izin mau numpang istirahat sekaligus menghangatkan diri di dalam rumah karena kudanya sekarang sedang mengganti sepatu di bengkel kuda. Melihat pengawal kerajaan kedinginan di luar memohon bantuan, dia tak mungkin mengabaikannya. Margaret yang merasa kasihan pun mengizinkan pria tersebut masuk. Namun waktu ingin menutup pintu, tiba-tiba Legris muncul lalu ikut masuk ke dalam. Margaret benar-benar kaget kenapa ada Legris dan kenapa Legris mengunci pintunya. Dengan lancang, Legris di situ mengungkapkan perasaannya pada Margaret meski dia tahu Margaret adalah istri Jen. Mendengar ucapan Legris, Margaret langsung mengusirnya lalu buru-buru lari ke atas. Margaret diperkosa di saat suaminya sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Semenjak kejadian itu, Margaret hanya bisa menangis sepanjang hari tanpa tahu harus cerita pada siapa. Ia merasa tubuhnya kini telah kotor dan menjadi aib keluarga. Hingga akhirnya Jen pulang. Malam hari ketika Jen ingin mengajak istrinya main kuda-kudaan di kasur, Margaret menolak. Sambil menangis, Margaret memberanikan diri menceritakan semua kejadian kemarin. Ia bercerita bahwa sewaktu Jen pergi ke Paris, dia ditinggalkan sendirian di rumah tanpa satu pelayan pun. Dan di hari itu, Legris mendobrak masuk ke dalam rumah, kemudian memperkosanya. Mendengar cerita Margaret, hati Jen benar-benar hancur. Setelah Legris mengambil tanah hadiah pernikahannya, merampas hak gelar kapten warisan ayahnya, kini dia menodai istri yang sangat Jen cintai. Jen murka. Di hadapan sang istri, dia bersumpah akan membalas perbuatan Legris meski harus mempertaruhkan nyawa. Keesokan harinya, Jen mengumpulkan para bangsawan. Ia tahu bila dia mengadu pada Pierre, Pierre pasti akan membela Legris karena Legris adalah orang kepercayaannya. Maka dari itu, Jen meminta mereka semua untuk membantu mengadukan masalah ini pada Raja Prancis langsung. Berita tentang Legris yang telah memperkosa Margaret pun tersebar ke seluruh penjuru Prancis termasuk ke telinga Pierre. Seperti dugaan, bukannya menghukum Legris, Pierre justru malah membantunya. Pierre kemudian membuat persidangan agar nama Legris kembali bersih. Ia mengatakan pada orang-orang kalau tuduhan pemerkosaan ini adalah fitnah tanpa bukti. Namun di tengah persidangan, datanglah seorang utusan yang memberitahu bahwa permohonan Jen untuk mengadakan sidang langsung di kota Paris sudah disetujui Raja Perancis. Maka secara otomatis sidang yang dibuat Pierre sekarang ini dianggap tidak sah. Setelah menempuh proses panjang, 6 bulan kemudian sidang kasus pemerkosaan Margaret pun digelar. Dalam persidangan, Legris menyangkal semua tuduhan pemerkosaan yang ditujukan padanya. Ia bahkan mengarang cerita seolah dia adalah korban. Legris mengatakan kalau Margaret dan Jen pasti bekerja sama untuk memfitnahnya. Karena dendam, gelar kapten kehormatan milik ayah Jen diberikan padanya. Semua kebohongan Legris itu pun membuat amarah Jen meledak. Jen lalu meminta izin pada sang raja untuk mengadakan duel 1 lawan 1 sampai mati. Jen berkata lewat duel tersebut Tuhan pasti akan menunjukkan kebenaran sesungguhnya. Bila Legris mati, maka itu artinya semua cerita Margaret selama ini benar. Tapi jika Jen yang mati, maka tuduhan istrinya salah. Kalau memang Legris mengaku difitnah, dia tak perlu takut. Tuhan pasti akan menyelamatkan nyawanya.
Mendengar tantangan barusan, meski telah disumpah atas nama Tuhan, Legris masih aja tetap mencoba meyakinkan seluruh hadirin bahwa dia difitnah. Legris selalu menerima tantangan duel Jen. Raja kemudian menyuruh Margaret maju ke depan. Kini Margaret terlihat sedang hamil besar. Saat duduk di hadapan raja, para jaksa terus memojokkan Margaret. Mereka bahkan bertanya siapakah ayah dari anak yang sedang Margaret kandung sekarang. Dengan tegas, Margaret membantah kalau anaknya sama sekali tak ada hubungannya dengan kasus pemerkosaan ini. Ia bersumpah Jenlah ayah kandung anak dalam perut Margaret. Salah satu jaksa lalu menegaskan kembali apakah Margaret yakin ingin tetap melanjutkan kasus pemerkosaan ini. Karena jika di duel nanti suaminya tewas, maka Margaret akan dianggap sebagai pemfitnah dan akan dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup di hadapan seluruh rakyat Prancis. Sambil menahan tangis, Margaret mengatakan kalau semua yang keluar dari mulutnya adalah kejujuran. Selesai mendengar pernyataan dari Jen, Legris, serta Margaret, sang raja akhirnya mengumumkan bahwa duel akan dilaksanakan 3 bulan ke depan setelah anak dalam kandungan Margaret lahir. Selama jangka waktu 3 bulan itu, raja melarang mereka bertiga keluar dari kota Paris. Jika sampai ketahuan ada yang mencoba keluar dari kota Paris 1 langkah aja, maka dia akan dianggap kabur, dinyatakan sebagai buronan dan akan langsung dihukum mati. I'm ready. I should like to stay a while longer. I may not live to see him grow. Faith, Marguerite. Hari duel penentuan pun tiba. Di dalam kamar, Margaret mulai bersiap. Sementara di sisi lain, Jen dan Legris juga bersiap memakai baju zirah mereka masing-masing. Setelah mereka bertiga masuk ke arena, Jen lalu menghampiri istrinya. Di hadapan raja serta seluruh rakyat Prancis, Jen menyatakan bahwa dalam duel ini Tuhan pasti akan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Meski sudah tak bisa dibatalkan, tapi para jaksa kerajaan sekali lagi mencoba bertanya pada Margaret, apakah cerita tentang pemerkosaannya selama ini benar. Dengan penuh keteguhan hati, Margaret kembali meyakinkan kalau dia berkata jujur. Kemudian, ketika semua siap, duel dimulai. Give it to me! Lance! Mereka berdua sama-sama terjatuh dari kuda. Waktu melihat kaki Legris terjepit kudanya sendiri, Jen tak menyia-nyiakan kesempatan.
Pray God. Jan terpojok. Tusukan Legris barusan membuat darah mengalir deras dari pahanya. Sang raja yang terbawa suasana pun bahkan sampai berteriak agar Legris segera menghabisi Jan. Melihat kematian suaminya sudah di depan mata, Margaret sangat ketakutan. Tapi Confess! There was no rape. Confess to me. There was no rape. In the name of God, innocent of the crime, be damned. Legris tewas. Tusukan Jan itu menembus kepalanya. Sambil menahan rasa sakit akibat luka-luka di sekujur tubuh dan darah yang masih mengalir dari pahanya, Jan bergegas menjemput Margaret. Dengan gembira, dia menunjukkan pada seluruh orang di sana bahwa kebenaran pasti menang. Semua orang pun bersorak untuk Jan. Sang kesatria perang Prancis itu berhasil mengembalikan kehormatan keluarganya.